Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-421 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Neni sebagai Nyai Patih Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Arya sebagai Prana Raja, Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawagal, Iin sebagai Emban, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah sampai di Istana Lamajang, Patih Nambi dan keluarganya kemudian diantar Mahisa Pawagal naik ke ruangan pendopo. Beberapa orang abdi menyambut Patih Nambi dengan penuh rasa hormat. Mereka lalu mengantar Patih Nambi ke ruangan bilik Prana Raja Adipati Lamajang. Ayahanda, hamba pulang Ayahanda. Hamba mendengar berita Ayahanda sakit. Sekarang hamba pulang Ayahanda. Nambi, kaukah itu Nambi? Benar Ayahanda. Hamba Nambi. Dan ini istri hamba. Hamba menghaturkan sembah bakti di hadapan Ayahanda Prana Raja. Mana cucuku Jana Rupaka? Mana Jana Rupaka? Ini hamba, Jana Rupaka, kek. Hamba juga menghaturkan sembah bakti. Bagus, bagus. Aku senang kalian pulang. Aku senang masih diberi kesempatan bertemu dengan anakku dan cucuku. Ayahanda, sebenarnya apa yang Ayahanda rasakan? Sakit apakah Ayahanda? Aku sudah terlalu tua, Nambi. Orang tua gampang sakit. Karena orang tua tubuhnya sudah lemah. Kalau begitu, Ayahanda harus beristirahat dengan baik. Nambi. Ya, Ayahanda. Coba kemari, anakku. Duduklah di sini. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Kalau begitu, biarlah kami keluar, Ayahanda. Ayo, Jana Rupaka. Baik, Bu. Biarlah kami menunggu di luar, Ayahanda. Nyai Patih Nambi dan Jana Rupaka melangkah keluar. Sekarang di ruangan bilik tinggal ada Nambi dan ayahnya. Adipati Lamajang yang juga bernama Empu Sina itu batuk-batuk sebentar sebelum mencoba untuk duduk. Sakitnya kelihatan memang sudah cukup parah. Nambi merasa iba melihat keadaan orang tuanya. Bagaimana keadaanmu dan suasanamu selama kau menjabat pati Mangkubumi di Istana Majapahit, anakku? Hamba baik-baik saja menjalankan tugas hamba di Istana Majapahit. Ya, sekalipun pada saat-saat sekarang ini banyak sekali ketegangan yang hamba hadapi. Istana Majapahit pada saat sekarang ini sedang tidak tenang, Ayahanda. Banyak sekali orang-orang licik yang mempunyai rencana jahat, bersembunyi di balik topeng keprajuritannya. Iya, itulah pemerintahan. Orang-orang seperti itu memang selalu ada. Tetapi kalau kita melihat, sebaiknya kita tidak perlu ikut campur atau bahkan berpihak pada orang-orang seperti itu, anakku. Apalagi kau sebagai patih. Sebaiknya kau jangan terlalu memusingkan hal-hal seperti itu. Tetapi jalankan saja tugasmu. Tunjukkan pengabdianmu yang penuh pada rajamu, anakku. Hamba, Ayahanda. Dan
Dan jika kau menghadapi masalah berat, hendaknya dapat kau selesaikan dengan bijaksana. Utamakanlah kesabaran dan ketenangan. Dengan begitu, apapun yang sedang kau hadapi akan dapat kau selesaikan dengan mudah. Tetapi jika kau hanya mengandalkan hawa nafsu dan kesombongan, hal itu justru akan menjerumuskanmu ke dalam masalah yang lebih rumit. Iya, Ayahanda. Oleh karena itu, lebih baik sekarang jalankan saja tugas-tugasmu dengan baik. Jangan mudah terpengaruh oleh omongan-omongan yang tidak benar. Mengabdilah secara jujur, sesuai apa yang menjadi tugasmu sebagai pati. Iya, Ayahanda. Selama ini pun hamba telah berusaha mengabdi sepenuhnya dan juga sejujur-jujurnya pada Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, anakku. Itu artinya kau menjalankan tugasmu dengan baik. Ayah senang mendengar kejujuranmu dalam menjalankan tugas. Ya, memang mengemban tugas, baik itu sebagai seorang pati atau sebagai prajurit bawahan, cukup berat, anakku. Berat karena menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi itulah pengabdian. Namun, jika kita menjalankan tugas itu tidak dengan keikhlasan dan tidak dengan kejujuran, itu bukan sebuah pengabdian, anakku. Karena mengabdi bukan diukur dari banyaknya tugas yang dijalankan, melainkan dengan keikhlasan dan juga kejujuran. Ya, bagaimana mungkin pekerjaan akan baik jika yang mengerjakan tidak ikhlas dan juga tidak jujur? Iya, Ayahanda. Lalu, bagaimana dengan rekan-rekanmu di istana? Seperti Ramapati. Kakang Ramapati pun dalam keadaan baik-baik, Ayahanda. Beberapa saat yang lalu hamba sempat mempunyai dugaan yang buruk pada Kakang Ramapati karena tindakan-tindakannya. Tetapi setelah hamba sadari, ternyata Kakang Ramapati tidak seburuk dugaan hamba, Ayahanda. Satu lagi, hal-hal seperti ini pun harus kau sadari. Iya, Ayahanda. Kita memang jangan mudah menilai seseorang. Artinya, jangan menilai orang lain hanya dari kulitnya saja, atau dari luarnya saja. Ya. Terkadang, kita sering melihat orang yang sikapnya kasar dan cara bicaranya uragan. Padahal orang itu belum tentu mempunyai hati saja. Tetapi terkadang kita juga melihat orang sopan dan baik, padahal mempunyai rencana busuk. Iya, Ayahanda. Maka dari itu, anakku, sebaiknya banyaklah mengadakan pendekatan pada sahabat-sahabat kita. Pendekatan bukan dalam arti bersahabat penuh, tetapi cobalah saling menyelami jiwa masing-masing. Dengan begitu, tidak mudah mempunyai penilaian yang buruk. Iya, Ayahanda. Hamba pun baru menyadarinya. Iya, tetapi biar bagaimanapun juga, kau harus tetap berhati-hati dan waspada menghadapi lingkungan.
Sambil terbatuk dan terkadang menahan nafasnya, Pranaraja terus memberikan wejangan rupa-rupa, terutama tentang kebaikan pada Nambi, anak laki-lakinya. Sementara itu di serambi luar, Nyai Patih Nambi pun tengah berbicara dengan seorang emban tua yang selama ini merawat Pranaraja. Panas, Gusti Adipati. Terkadang naik dan terkadang turun. Tetapi selama hamba merawatnya, baru kali inilah yang paling parah. Lalu apakah tabib yang biasa merawat ayahanda tidak bisa mengobatinya? Entahlah, Bibi juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, tabib yang biasa merawat Gusti Adipati sering datang juga. Tapi kenapa sekarang dia tidak ada di sini, Bibi Emban? Seharusnya tabib itu jangan terlalu jauh dari ruangan bilik ayahanda. Dengan begitu, sewaktu-waktu ayahanda memerlukannya, beliau tidak usah repot-repot mencarinya. Mungkin tabib itu pun tidak mampu barangkali, Gusti. Aku begitu mengkhawatirkan kesehatannya, Bi. Sakit ayahanda kelihatannya semakin tambah parah saja. Gusti Nyai Pati, itu Gusti Pati datang. Bimban, Ya. sebaiknya tinggalkan kami di sini berdua. Kau pergilah sebentar. Baik, Gusti Nyai Pati. Emban tua yang biasa merawat Pranaraja atau Empu Sina itu pun segera melangkah pergi. Nambi kemudian menghampiri istrinya dan duduk tak jauh dari hadapannya. Wajah Nambi kelihatan sedih. Ia pun sangat mengkhawatirkan sekali kesehatan ayahnya. Bagaimana Kakang Nambi? Kelihatannya keadaan ayah semakin mengkhawatirkan. Beliau sekarang sudah berbaring. Tapi panasnya kelihatan naik. Kalau begitu, panggil saja tabib yang biasa merawat ayahanda. Barangkali ia dapat menyembuhkannya. Paling tidak dapat menurunkan hawa panas tubuhnya, Kakang. Iya. Ayahanda memang harus sembuh. Kalau begitu, akan kusuruh prajurit memanggil tabib itu. Patih Nambi segera bergegas keluar menemui salah seorang prajurit. Setelah memberikan perintah untuk memanggil tabib, Patih Nambi segera kembali masuk ke ruangan bilik depan menemui istrinya. Tak berapa lama kemudian, prajurit yang diperintahkan Patih Nambi pun sudah kembali sambil membawa tabib. Ampun, Gusti Pati. Maafkan hamba. Hamba tadi tidak berada di sini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo, silakan masuk. Iya, Gusti Pati. Apakah kau tabib yang biasa merawat ayahandaku? Benar, Gusti. Nah, sekarang ceritakanlah. Penyakit apa yang sebenarnya dihadapi oleh ayahandaku? Gusti, penyakitnya belum hamba ketahui. Tetapi hamba terus berusaha mencari tahu penyakit apa sebenarnya yang sedang dihadapi Gusti Adipati. Baru kali ini hamba menemukan penyakit yang agak sulit. Artinya yang sukar hamba ketahui apa sebabnya. Panasnya terkadang naik, tetapi terkadang turun. Berkali-kali hamba meramu obat-obatan yang sesuai dengan keadaan penyakit Gusti Adipati. Seperti meramu obat penurun panas. Tetapi hasilnya tetap saja tidak berubah. Ya sudah. Lalu sekarang bagaimana? Apakah kau sanggup mengobatinya? Hamba masih terus berusaha mengobatinya, Gusti. Dan meramu obat yang tepat untuk Gusti Adipati. Sampai sekarang pun hamba telah mempersiapkan beberapa ramuan. Tapi itu pun belum bisa dibawa sekarang, Gusti Pati. Sudah. Cukup. Jangan banyak bicara lagi soal ramuan. Yang aku tanyakan, kau sanggup tidak mengobati ayahku? Itu saja. Jawab sekarang. Apakah kau sanggup atau tidak? Ampun, Gusti Pati. Hamba tidak sanggup, Gusti.
Soalnya penyakitnya agak lain dan sukar sekali dicari penyebabnya. Dari tadi saja kau bicara kalau memang tidak sanggup mengobatinya. Tidak perlu bicara ngalor ngidul seperti itu. Ya sudah, sekarang keluar. Sekali lagi, maafkan hamba Gusti Pati. Hamba permisi. Dengan wajah yang pucat dan sedikit ketakutan, Empu Sengsong, tabib tua itu pun segera meninggalkan ruangan itu. Kembali wajah Nambi gelisah. Sementara istrinya atau Nyai Patih Nambi hanya bisa menatap wajah suaminya dengan perasaan sedih. Apalagi akal kita untuk berusaha menyembuhkan penyakit ayah Anda. Aku bingung sekali, Nyai. Sebaiknya tenangkan dulu pikiran Kakang. Lebih baik Kakang istirahat dulu. Bukankah sejak kita sampai di sini belum istirahat sedikit pun? Aku tidak bisa istirahat jika melihat keadaan ayah Anda seperti ini, Nyai. Bagaimana kita bisa tenang? Sementara orang yang kita cintai sedang bertarung dengan nasibnya, Nyai. Habis kita harus bagaimana, Kakang? Kita bukan seorang tabib. Kalau Kakang tidak istirahat, kesehatan Kakang pasti akan ikut terganggu. Dan ini bukan menambah ketenangan bagi ayahanda. Sudahlah, Nyai. Aku bisa menjaga kesehatanku. Sebaiknya untuk sementara ini kau tidak perlu memikirkan aku. Aku sekarang sedang berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Nyai Patih Nambi pun diam beberapa saat. Kemudian perlahan Patih Nambi duduk. Matanya dipejamkan. Dia seakan-akan tengah menggali akal untuk menolong bagaimana menyembuhkan penyakit ayahnya. Setelah beberapa saat memejamkan matanya, tiba-tiba mendadak Patih Nambi berdiri kembali. Dia seakan-akan menemukan sebuah cara untuk mengobati ayahnya. Aku baru ingat, Nyai. Bagaimana Kakang Nambi? Iya, aku baru ingat dengan Ratanca. Aku kira dialah tabib yang cocok untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Aku sudah tahu bagaimana kemampuannya, Nyai. Tapi Kakang, bagaimana kita bisa membawa Ratanca kemari, sementara dia sekarang berada di Majapahit? Aku akan menyuruh beberapa orang prajurit untuk menjemputnya. Lalu, menurutmu sendiri bagaimana, Nyai? Ya, kalau memang dia bisa dibawa kemari, aku setuju saja. Tapi apakah Kakang Ramapati setuju seandainya Ratanca anak angkat dibawa ke Lamajang? Aku kira Kakang Ramapati setuju, Nyai. Kita hanya memerlukan sebentar. Apalagi kalau kita jelaskan bagaimana keadaan ayahanda yang sebenarnya. Kalau begitu, lebih baik Kakang buat saja sepucuk surat untuk Kakang Ramapati. Terangkan dengan sejelas-jelasnya bagaimana keadaan ayahanda. Ya, aku akan menulis surat, tapi bukan untuk Kakang Ramapati, melainkan untuk Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu yang memutuskan, aku kira akan lebih baik. Iya, aku rasa itu pun baik, Kakang. Nambi kemudian segera melangkah untuk mengambil beberapa lembar rontal. Tapi baru saja ia mengayunkan kakinya, muncullah Maisa Pawagal dari luar. Silakan masuk, Adi Pawagal. Wah, kebetulan sekali kau datang, Adi Pawagal. Ayo, masuk. Iya, Kakang. Mahisa Pawagal melangkah, kemudian duduk di atas tikar pandan yang berada di ruangan itu. Sementara Nambi yang tadi akan melangkah, duduk kembali untuk berbicara dengan Mahisa Pawagal. Malam ini, aku akan menyuruh beberapa orang prajurit pergi ke kota Raja Majapahit, Adi Pawagal. Untuk apa Kakang menyuruh para prajurit ke kota Raja Majapahit? Aku ingin minta tolong Ratanca datang kemari untuk mengobati ayahandaku. Penyakitnya kelihatan semakin parah saja. Kalau tidak segera diobati, aku khawatir akan terjadi apa-apa. Tapi apakah Kakang sudah pikirkan bagaimana meminta pertolongan Ratanca? Sudah. Aku akan membuat sepucuk surat yang kutujukan pada Gusti Prabu. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu bermurah hati untuk mengizinkan Ratanca datang kemari. Tapi yang masih menjadi pikiranku,
Para prajuritku tidak ada yang bisa berkuda dengan cepat untuk datang ke kota Raja Majapahit. Masalah itu Kakang tidak perlu khawatir. Aku mempunyai 4 orang teman yang sanggup melaksanakan tugas itu dengan cepat. Oh, syukurlah. Nambi kemudian melangkah untuk mengambil beberapa lembar rontal. Tak berapa lama kemudian ia sudah kembali sambil menggenggam beberapa lembar rontal. Kemudian langsung duduk di hadapan Maisa Pawagal dan istrinya. Sementara di luar malam masih mengambang di Cakrawala, dan serangga malam masih terus bernyanyi mengisi kesunyian. Kakang Nambi, kalau begitu lebih baik aku kembali saja untuk menjemput 4 orang temanku. Lebih cepat memang lebih baik, Adi Pawagal. Ya, aku menunggu di sini sambil mempersiapkan surat untuk Gusti Prabu. Kalau begitu, aku permisi dulu Kakang Nambi. Mahisa Pawagal segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Mahisa Pawagal, Patih Nambi kemudian segera menulis surat di atas kertas rontal itu. Dan tak berapa lama kemudian, surat itu pun selesai. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu memahami maksud kita, Nyai. Dan secepatnya Ratanca dapat segera diajak ke Lamajang. Kakang Nambi, tiba-tiba saja hatiku jadi tidak enak. Aku tidak mengerti apa sebabnya. Mungkin kau terlalu letih, Nyai. Kalau kau merasa capek, sebaiknya kau istirahat saja, Nyai. Biarlah aku di sini menunggu Adi Maisa Pawagal. Aku tidak merasa letih, Kakang. Aku hanya merasakan kenapa tiba-tiba hatiku jadi tidak enak. Apakah usaha kita untuk meminta izin Ratanca datang kemari akan gagal? Jangan terlalu berpikiran buruk, Nyai. Sebaiknya kita berdoa saja. Kalau rencana ini gagal, lantas kita akan berusaha bagaimana lagi. Aku benar-benar mengharapkan Ayahanda sembuh. Begitu juga aku, Kakang. Tapi bagaimana dengan perasaanku ini? Ya, mungkin ini hanya perasaanmu saja, Nyai. Sudahlah, lupakan saja itu. Jangan membuat perasaanmu menjadi tidak tenang. Iya, Kakang. Setelah beberapa saat Nambi dan istrinya Nyai Nambi menunggu kehadiran Mahisa Pawagal, tak lama kemudian Mahisa Pawagal pun datang sambil membawa 4 orang laki-laki bertubuh tegap. 4 orang itulah yang direncanakan untuk menjemput Ratanca dan juga sekaligus menyampaikan surat yang ditulis Nambi. Oh, inikah 4 orang yang kau maksudkan itu, Adi Pawagal? Benar, Kakang Nambi. Baik. Sebelum aku meminta pertolongan kalian, kalau boleh tahu, siapa nama kalian berempat? Nama hamba Caraka, Gusti Patih. Kalau hamba Walakang. Hamba Simpar. Dan yang ini bernama Wijung. Dia tak dapat bicara karena bisu, Kakang. Oh, ya. Baiklah. Aku menginginkan kalian pergi ke Majapahit dalam waktu sehari semalam. Apakah kalian sanggup? Hamba kira kami sanggup, Gusti Patih. Syukurlah kalau kalian sanggup. Memang itu yang aku harapkan. Kalian tidak usah khawatir. Atas jerih payah kalian ini, akan kuberikan upah yang cukup besar. Yang penting, sekarang laksanakan dulu tugas itu. Lalu, kapan kami berempat harus berangkat, Gusti? Malam ini juga kalian harus berangkat. Dengan begitu lusa kalian sudah bisa kembali sambil mengajak orang yang aku maksudkan. Kalau memang demikian, kami sudah siap berangkat. Ya. Dan ini surat. Surat ini harus kau serahkan dulu pada Gusti Prabu Jayanegara sebelum kau meminta Ratanca untuk ikut bersamamu. Jika ada prajurit yang macam-macam, katakan bahwa kau mendapat perintah dari Patih Nambi. Ya, baik Gusti Patih. Kalau begitu, kami berempat segera mohon diri, Gusti. Iya, silahkan. 4 orang itu pun segera melangkah meninggalkan ruangan. Sementara Nambi dan Mahisa Pawagal
melepas keempat orang suruhannya sampai di halaman depan istana. Sebentar kemudian, 4 orang itu pun sudah meninggalkan benteng istana Lamajang. Sementara Nyai Patih Nambi menghidangkan makanan kecil dan wedang jahe. Aku tadi sampai lupa menyiapkan minuman. Untung Bibi Emban sudah menyiapkannya. Ayo, Adi Pawagal, diminum air wedang jahenya. Kakang Nambi silakan. Iya, lumayan untuk menghangatkan badan. Ayo, Adi Pawagal, silakan makanannya. Iya, Kakang Nambi. Cukuplah. Mudah-mudahan saja 4 orang temanku itu tidak menghadapi kesulitan di jalan. Ya, aku pun berharap demikian, Adi Pawagal. Kakang Nambi, lalu bagaimana keadaan Gusti Adipati sekarang? Tadi ketika kau belum datang, panasnya tinggi. Tapi entahlah sekarang. Mudah-mudahan saja sudah turun. Memangnya tabib kepercayaan Gusti Adipati tidak mempersiapkan ramuan untuk sekedar penurun panas? Tabib itu tidak bisa diandalkan. Bicaranya saja banyak, tapi kerjanya sama sekali tidak ada hasilnya. Tadi belum lama sebelum kau datang dia sudah kemari. Tapi kemudian kusuruh saja dia pergi. Kakang Nambi, sekarang aku harus kembali. Kakang dan Nyai perlu istirahat yang tenang malam ini. Bukankah sejak tadi Kakang belum istirahat? Sudah tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan pun aku sudah cukup istirahat. Iya, kenapa harus terburu-buru? Malah masih panjang. Terima kasih, Nyai. Besok saja saya kembali lagi. Baiklah, Adi Pawagal. Kalau kau memang mau pulang juga. Aku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu membawa 4 orang itu. Sama-sama, Kakang. Mari, Nyai. Iya, Adi Pawagal. Malam terus mengalir. Kabut tipis perlahan sirna dihempas angin. Tanpa terasa cahaya kuning kemerah-merahan muncul dari langit timur. Pertanda sang matahari mulai membuka matanya. Sementara itu, setelah semalam berkuda dan menelusuri jalan yang gelap, 4 orang utusan Nambi yang tak lain adalah Caraka, Walakang, Simpar, dan Wijung telah sampai di desa yang tak jauh lagi dari kota Raja Majapahit. Empat orang itu pun terus berkuda, hingga pada saat matahari berada di atas kepala, keempat utusan Patih Nambi ini pun telah tiba di pintu gerbang alun-alun istana Majapahit. Berhenti. Mau kemana kalian? Maaf, kami ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tidak bisa. Ini bukan saatnya untuk bertemu dengan Gusti Prabu. Sebaiknya kalian kembali saja. Kembali? Tugas kalian apa sebenarnya, prajurit? Kami di sini bertugas menjaga keamanan. Kalau memang kalian bertugas menjaga keamanan, kenapa tamu yang datang tidak kalian terima secara sopan? Bukankah kedatangan kami berempat bukan untuk membuat masalah? Aku mengerti. Tetapi apakah tidak jelas bahwa Gusti Prabu hari ini tidak ingin bertemu dengan siapapun? Prajurit, kalian jangan main-main. Kami berempat ini utusan Patih Nambi. Apakah kalian sudah tidak menghargai patih kalian lagi? Patih Nambi? Untuk apa menghargai patih yang tidak becus apa-apa? Utusan siapapun kalian, yang jelas kalian tidak boleh masuk ke halaman istana ini. Kurang ajar. Rupanya kalian prajurit tidak punya aturan. Sabar, Walakang. Biar aku yang bicara. Prajurit, sekali lagi aku mohon kalian mengerti. Kami membawa amanat yang cukup penting, yang harus diketahui oleh Gusti Prabu Jayanegara. Sebagaimanapun pentingnya, jika Gusti Prabu tidak ingin bertemu kalian, apa yang kalian inginkan? Baik, kalau memang demikian,
kami akan memaksa untuk tetap bertemu dengan Gusti Prabu. Kalau kalian memaksa untuk masuk ke halaman istana, itu artinya kedatangan kalian kemari hanya ingin membuat masalah. Apapun tanggapanmu, kami tetap akan memaksa. Ini bukan salah kami. Kalianlah yang bersalah, yang tidak mengizinkan kami masuk. Rupanya kalian memang orang-orang keras kepala. Tidak berbeda dengan pati kalian. Berani saja melangkah satu tapak. Maka kami pun tak akan main-main untuk menghajar kalian. Walakang hatinya benar-benar panas. Ketika itu juga ia melompat, menerjang 4 orang prajurit jaga. Melihat hal itu, Caraka pun segera turun dari punggung kuda untuk membantu Walakang. Sementara Simpar dan Wijung masih tetap berada di kudanya sambil mengawasi perkelahian itu. Ketika perkelahian itu tengah berlangsung, tiba-tiba dari arah lain muncul Rawedeng bersama Rayuyu. Keduanya kelihatan kaget melihat kerusuhan kecil terjadi di depan pintu gerbang alun-alun itu. Apa yang terjadi terhadap 4 orang prajurit jaga itu? Siapa 2 orang yang tengah dihadapi itu? Sebaiknya aku dekati. Siapa mereka sebenarnya? Rawedeng, ayo kita dekati. Apa sebenarnya yang tengah terjadi pada prajurit-prajurit itu? Hentikan! Ada apa ini? Ampun Tuanku Rayuyu. 4 orang ini memaksa kami. Mereka ingin menemui Gusti Prabu Jayanegara. Kami berdua sudah berusaha menjelaskan bahwa Gusti Prabu tidak mau menemui siapapun. Tapi mereka tetap memaksa kami. Iya Gusti Rayuyu. Terpaksa kami melawannya. Siapa kalian sebenarnya? Dan apa maksud kalian ingin bertemu dengan Gusti Prabu Jayanegara? Kami berempat adalah utusan dari Gusti Patinambi. Kedatangan kami kemari ingin menyampaikan sepucuk surat untuk Gusti Prabu Jayanegara. Jadi kalian adalah utusan dari Gusti Patinambi? Benar, Tuan. Kupikir kalian ini siapa. Kalau begitu, maafkanlah atas kelancangan para prajuritku tadi. Kalau begitu sebaiknya kita bertemu dengan Gusti Ramapati saja. Terima kasih Tuan Rayuyu. Tetapi kami berempat hanya dipesankan untuk menghadap Gusti Prabu saja. Aku mengerti. Nanti Gusti Ramapati yang akan menemani kalian untuk menghadap Gusti Prabu. Kalian tidak perlu khawatir. Apalagi ini utusan Gusti Patinambi. Baiklah, baik. Tetapi terus terang Tuan Rayuyu, kami tidak mempunyai banyak waktu untuk menjalankan tugas ini. Iya, ayolah. Akhirnya 4 orang utusan Patinambi itu pun menuruti kata-kata Rayuyu. Setelah beberapa saat melangkah melewati lorong, mereka pun sampai di kediaman Sang Ramapati. Setelah Caraka, Walakang, Simpar dan Wijung menghadap Sang Ramapati, mereka pun segera menceritakan maksud tujuannya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Jadi kalian datang ke Majapahit untuk menyampaikan sepucuk surat untuk Gusti Prabu Jayanegara? Benar, Gusti. Kalau begitu tolong bawa kemari surat itu. Aku mau lihat. Tapi Gusti, ini amanat yang harus disampaikan untuk Gusti Prabu. Aku mengerti. Kalian tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin sekedar tahu. Bukankah untuk menghadapi Gusti Prabu nanti aku yang mengantar? Walakang terpaksa memberikan surat itu pada Sang Ramapati. Sang Ramapati kemudian menerimanya dengan perasaan ingin tahu yang dalam. Perlahan dibacanya lipatan rontal itu. Sebentar kemudian Sang Ramapati pun selesai membacanya. Dan rontal itu pun kembali dilipatnya. Kurang ajar. Rupanya dia mencoba melangkahi aku. Ratanca adalah anak angkatku.
Untuk apa dia meminta Ratanca datang ke Lamajang, memohon pada Gusti Prabu? Ini sama saja menghina wibawaku. Nambi, kelakuanmu semakin membuatku tidak senang saja. Ini suratnya. Aku turut prihatin atas penyakit yang diderita Gusti Adipati. Iya, Gusti. Lalu kapan kami berempat akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Oh, sabar. Sabar. Nanti pun aku akan mengantarkannya. Bukankah kalian pun masih letih setelah menempuh perjalanan jauh? Sebaiknya cicipi dulu masakan ini. Aku akan mempersiapkan minuman untuk kalian. Rayoyo, temani mereka bercakap-cakap. Baik, Gusti. Sang Ramapati kemudian melangkah ke sebuah sudut, di mana di tempat itu tersedia minuman dan beberapa buah cangkir. Setelah teko yang terbuat dari bahan yang indah digenggamnya, diam-diam Sang Ramapati membubuhi racun ke dalam minuman itu. Airnya diminum. Tentunya kalian merasa haus. Ayo silakan. Kalian tidak perlu sungkan-sungkan. Iya. Terima kasih atas jamuan Gusti ini. Gusti Ramapati terlalu repot-repot menjamu kami seperti ini. Aku tidak merasa repot. Hal-hal seperti ini memang sudah kewajiban sebagai tuan rumah. Ayo silakan minum. Iya. 4 orang utusan Patih Nambi pun segera meraih gagang cangkir tanpa perasaan curiga. Perlahan mereka meneguk air yang disediakan Ramapati itu. Sementara Sang Ramapati dan Rayuyu menatap 4 orang utusan ini dengan perasaan tegang. Tanpa rasa curiga, ke-4 utusan Nambi pun segera meneguk air yang disuguhkan Sang Ramapati. Tapi setelah beberapa saat meminum air itu, tiba-tiba saja ke-4 utusan Nambi ini kaget. Mereka saling pandang, seolah-olah ada sesuatu yang dirasakannya. Dan tak lama kemudian, seorang utusan yang bernama Simpar tiba-tiba saja roboh. Tubuhnya sempat mengejang sebentar, tapi setelah itu diam tak berkutik lagi. Simpar, Wijo, Caraka, Keparat, kau Ramapati, kau telah meracuni kami. Itulah hadiahnya bagi orang-orang yang berpihak pada Nambi. Bagaimana rasanya meneguk air yang diracuni? Nikmat. Sungguh keji sekali perbuatanmu, Ramapati. Setan apa sebenarnya yang bersemayam di dalam tubuhmu, sehingga kau tega meracuni kami? Kalau Patih Nambi tahu, kau pasti hajarnya. Nambi tidak akan pernah tahu dengan apa yang kulakukan. Kalau sekarang orang-orangnya berhasil kusingkirkan, maka sebentar lagi Nambi pun akan mengalami hal yang sama sepertimu. Keparat, licik kau, Ramapati. Dosamu cukup besar. Dewata Agung pasti tidak akan mengampuni dosa. Aku memang tidak butuh ampunan Dewata. Yang aku butuhkan kematian Nambi dan orang-orangnya. Rayuyu, cepat kau bereskan begundal si Nambi yang satu ini. Baik, Gusti Ramapati. Tanpa punya rasa iba, Rayuyu segera mencabut kerisnya yang terselip di pinggang. Setelah itu ia menikamkan keris itu ke dada Walakang. Walakang tak bisa berkutik lagi ketika keris Rayuyu menikam dadanya. Walakang sempat mengejat sebentar, tapi kemudian ia pun tak berkutik lagi. Darah berceceran kemana-mana. Buang mayat-mayat busuk itu ke hutan Tarik, Rayuyu.
Buat keadaan mereka seperti tercabik-cabik binatang buas. Baik, Gusti. Tapi ingat, Rayuyu. Hati-hati jangan sampai ada orang lain yang tahu dengan kejadian ini. Dan suruh anak-anak buahmu yang lain untuk membersihkan ruangan ini. Baik, Gusti. Sang Ramapati kemudian bergegas meninggalkan ruangan itu. Sementara Rayuyu dan anak-anak buahnya membawa mayat 4 orang utusan Nambi. Ruangan pun kembali dibersihkan. Dia pikir akan mudah begitu saja meminta Ratanca pada Gusti Prabu. Tidak bisa. Apapun niat Nambi untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan istana Majapahit, aku akan selalu mencegahnya. Inilah saat-saat yang terbaik untuk menyingkirkan Nambi. Aku akan mengatur siasat yang lebih jitu agar Nambi dapat tersingkir secara halus. Tinggallah lebih lama di Lamajang, Nambi, sementara aku akan mempersiapkan siasatku. Ketika hari mulai senja, nampak 8 orang prajurit yang dipimpin oleh Rayuyu telah meninggalkan benteng istana Majapahit. 4 orang prajurit dari rombongan itu nampak membawa mayat-mayat utusan Nambi. Tak berapa lama setelah melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar, akhirnya rombongan itu pun sampai di hutan tarik. Suasana nampak sepi menyeramkan, apalagi saat itu matahari mulai tenggelam di langit barat. Disinilah tempat yang cocok untuk membuang mayat-mayat ini. Prajurit, buang mayat-mayat itu di sini. Setelah itu kita segera kembali ke istana Majapahit. Serentak 4 orang prajurit itu membuang mayat-mayat itu. Dan setelah itu, rombongan itu pun kembali memacu kudanya meninggalkan hutan tarik. Perlahan malam mulai turun. Kicau burung telah tenggelam berganti nyanyian serangga malam. Suasana di hutan itu memang terasa gelap. Sekalipun rembulan bersinar terang, mayat-mayat utusan Nambi tergeletak dengan menyedihkan. Keadaannya benar-benar parah. Tapi tiba-tiba saja, satu di antara mayat-mayat itu ada yang bergerak. Tenggorokanku kering sekali. Sekujur tubuhku pun terasa nyeri sekali. Jahat sekali Ramapati. Di mana aku sekarang berada? Apakah aku dibuang ke sebuah hutan? Benar-benar biadab perbuatan laki-laki tua serakah itu. Aku harus bangkit dan kembali ke Lamajang. Hal ini harus diketahui Pati Nambi. Rupanya utusan Nambi yang bernama Caraka ini berhasil lolos dari maut. Sekalipun keadaan tubuhnya sangat parah, Caraka mencoba untuk bangkit dan berjalan. Tubuhnya terhuyung ke sana kemari, tetapi ia terus mencoba untuk berjalan. Apakah aku akan berhasil kembali ke Lamajang untuk menemui Pati Nambi? Tubuhku terasa lemah dan sakit sekali. Tapi biar bagaimanapun
Aku harus sampai ke Lamajang. Ampun Gusti Ramapati. Semua tugas telah hamba jalankan dengan baik. Mayat-mayat itu sudah hamba buang ke tengah-tengah hutan tarik, Gusti. Apakah kau yakin mayat-mayat itu sudah benar-benar mati? Hamba yakin, Gusti. Karena sebelumnya hamba periksa dulu keadaannya. Ingat, kalau kau gagal dan sembrono, aku tidak segan-segan menghukum kalian semua. Ya sudah, sekarang kalian kembali ke tempat tugas kalian masing-masing. Jaga terus keadaan di pintu gapura alun-alun. Dan cepat laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, Gusti. Sekarang hamba mohon diri. Mudah-mudahan saja mayat-mayat itu benar-benar sudah mati. Kalau saja masih ada yang hidup, keadaanku pasti gawat. Pekerjaan Rayuyu kadang-kadang sembrono. Tapi sudahlah. Kenapa aku harus berpikiran pengecut begini? Bukankah tadi Rayuyu bilang, sebelum ia membuang mayat-mayat itu, ia periksa dulu. Nambi. Keadaanmu sangat menyedihkan sekali. Cuma satu lagi pekerjaanku yang harus kuselesaikan, yaitu menyingkirkan kau, Nambi. Dan setelah kau tersingkir, maka keadaanku akan benar-benar kuat. Malam terus tergelincir jauh, dan sang rembulan telah beranjak dari tempatnya semula. Sementara itu Caraka terus melangkah terhuyung-huyung menelusuri kaki gunung Penangkungan. Keadaannya benar-benar parah sekali. Terkadang ia jatuh, dan terkadang ia menggigil karena menahan luka yang semakin membengkak. Tenggorokanku benar-benar kering. Aduh, aku haus sekali. Tapi aku tidak boleh membuang-buang waktu. Ya, aku harus segera sampai di Lamajang. Sayang sekali tak ada kuda. Kalau ada, mungkin sekarang ini aku sudah sampai di sana. Aku harus kuat. Caraka terus melangkah, walaupun keadaannya sangat parah. Tanpa terasa, sehari semalam ia menelusuri kaki gunung Penangkungan. Dan pada hari yang ketiga, akhirnya ia pun roboh tak sadarkan diri di dekat perbatasan desa Pajarakan. Lihat, ada orang tergeletak di sana. Ayo kita lihat, siapa orang itu? Bukankah orang ini adalah orang yang diutus Gusti Pati ke istana Majapahit? Iya. Ada apa dengan orang ini? Keadaannya sangat parah sekali. Apakah dia dirampok orang? Atau diterkam binatang buas? Orang ini kelihatannya masih hidup. Sebaiknya kita bawa saja menghadap Gusti Pati. Ayo, kita angkat ke atas kuda. Kedua prajurit ronda itu pun kemudian mengangkat tubuh Caraka ke atas kudanya. Setelah itu membawanya ke istana Lamajang. Setelah sampai di istana, kedua prajurit membawa Caraka ke ruang pendopo menghadap Patih Nambi. Ampun Gusti Pati. Hamba menemukan orang ini di perbatasan desa Pajarakan. Kasihan sekali keadaannya. Mungkin dia bersama kawan-kawannya dirampok ketika melewati hutan tarik. Gusti, lihat. Kelihatannya ia mulai sadarkan diri. Akhirnya Caraka tewas tanpa sempat mengatakan sepatah kata pun pada Nambi. Nambi diam sesaat lamanya.
Rasa khawatir pada penyakit ayahnya kembali menyelimuti pikirannya. Prajurit, lebih baik bawa mayat ini. Semayamkan sebagaimana layaknya. Baik, Gusti. Gagal sudah usahaku untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Apalagi yang harus kulakukan? Aku sekarang benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak mungkin rasanya kalau aku yang ke Istana Majapahit untuk mengambil Ratanca. Aneh. Apakah benar 4 orang utusanku itu dirampok orang? Bukankah menurut Adi Maesa Pawaka, mereka adalah orang-orang yang sudah biasa melakukan tugas seperti ini? Kalau dilihat dari keadaannya, Caraka sepertinya dirampok. Tapi kenapa hatiku jadi tidak enak? Dan rasanya selalu saja was-was. Benar juga menurut istriku. Ternyata perasaan tidak enaknya menjadi kenyataan. Nambi anakku. Ayahanda. Kenapa ayahanda bangun dari tempat pembaringan? Aku memang ingin sekali bangun dan berjalan. Ada apa tadi? Sepertinya ada sesuatu terhadap prajuritmu. Bukan prajurit hamba ayahanda. Orang itu hanya orang bayaran. Mereka hamba utus ke Istana Majapahit untuk meminta Ratanca, tabib istana, untuk datang kemari. Tetapi di perjalanan rupanya mereka mengalami musibah, ayahanda. Mereka dirampok orang. Seharusnya kau tidak perlu bersusah payah memanggil tabib jauh-jauh ke Istana Majapahit. Keadaan ayah tidak apa-apa, nak. Tapi hamba begitu mengkhawatirkan keadaan ayahanda. Hamba khawatir akan terjadi apa-apa terhadap ayahanda. Penyakit ayah adalah penyakit orang sudah tua. Kita pasrahkan saja segalanya pada kehendak Dewata Agung. Kau lihat, keadaan ayahanda baik-baik saja, bukan? Aku jadi heran. Keadaan ayah tiba-tiba saja jadi segar. Seolah-olah tidak mempunyai penyakit apapun. Ya, menurut tabib Songseng, keadaan seperti itu memang sering dialami ayah. Terkadang panasnya tinggi dan terkadang turun. Mungkin sekarang panas tubuhnya sudah normal. Nambi, sebaiknya temani ayah jalan-jalan melihat suasana istana ini. Baiklah. Nambi kemudian menemani ayahnya, Pranaraja, jalan-jalan melihat suasana istana Lamajang. Keadaan Pranaraja kelihatan agak segar. Nambi sedikit tenang melihat hal itu. Keduanya terus melangkah menelusuri halaman istana. Kau lihat tempat itu? Ya, ayahanda. Keadaan tempat itu sepertinya tidak berubah. Hanya sayang, sekarang kurang sedikit terawat. Kalau kau masih ingat, di tempat itulah kau suka main panah-panahan dan main perang-perangan. Ya, hamba memang tidak pernah melupakan masa-masa ketika hamba masih kecil, ayahanda. Kalau melihat tempat itu, seolah-olah hamba melihat diri hamba sedang bermain perang-perangan, ayahanda. Memang sangat menyenangkan masa kanak-kanak itu, ayahanda. Berbeda dengan keadaan sekarang yang banyak hamba hadapi. Ya, itulah hidup, anakku. Semakin kita dewasa,
maka semakin banyak tanggung jawab yang harus kita pikul. Kalau mengingat masa kecilmu, ayah rasa kau pun ingin kembali menjadi anak kecil. Ya, benar ayahanda. Kalau mengingat-ingat masalah yang hamba hadapi, kemudian hamba mengingat masa kecil hamba, rasanya ingin kembali menjadi anak kecil, agar bebas dari segala masalah dan beban hidup. Masa kanak-kanak memang menyenangkan dan bahagia. Tapi semua itu sekarang terlintas begitu saja, bagaikan sebuah mimpi. Mengarungi hidup ini, kalau tidak dengan perasaan sabar dan tabah, maka kita akan rugi sendiri, Nambi. Karena hidup ini adalah permainan. Dan kalau kita tidak bisa bermain di dalamnya, juga memahami apa yang kita hadapi, maka kehancuranlah yang bakal kita temukan. Ya, ayahanda. Batuku mulai terasa lagi, Nambi. Penyakit yang satu ini memang tidak pernah hilang. Apakah tubuh ayahanda kembali panas? Tidak, Nambi. Hanya batuk saja. Darah. Sebaiknya kita kembali ke ruangan bilik, ayah. Ayah harus banyak istirahat. Ayo, ayah. Kenapa batuk ayah tiba-tiba mengeluarkan darah? Aku semakin cemas saja melihat keadaannya. Benar saja dugaanku. Belum tentu keadaan ayahanda yang segar tadi menandakan bahwa ayah sudah sehat. Di saat Prana Raja sedang membicarakan masa kecil Nambi, tiba-tiba dadanya terasa sesak dan kemudian batuk-batuk. Nambi sempat kaget melihat ayahnya memegang dadanya sambil terbatuk-batuk. Tapi Prana Raja yang memang dihinggapi penyakit itu nampak berusaha tenang. Namun begitu, dari wajahnya terlihat sekali bahwa ia mencoba menahan penyakit itu. Nambi, ayahanda, batukku mulai terasa lagi. Penyakit yang satu ini memang tidak pernah hilang. Apakah tubuh ayahanda terasa panas kembali? Tidak, Nambi. Hanya batuk-batuk saja. Darah. Batuk ayahanda mengeluarkan darah. Ayahanda, sebaiknya kita kembali ke ruangan bilik ayahanda. Ayahanda harus banyak istirahat. Ayolah. Kenapa batuk ayah tiba-tiba mengeluarkan darah? Aku semakin cemas saja melihat keadaannya. Benar saja dugaanku. Keadaan yang segar belum tentu menjamin keadaan ayah sehat kembali. Nambi kemudian segera memapah ayahnya untuk kembali ke ruangan biliknya. Tubuh Prana Raja kelihatan semakin lemah saja. Setelah berbaring beberapa saat di tempat pembaringannya, akhirnya Prana Raja pun tertidur pulas. Syukurlah. Ayah sekarang dapat tidur dengan tenang. Mudah-mudahan saja panas tubuhnya segera turun. Nyai. Iya, Kakang. Tolonglah kau tunggui ayahanda. Temani Bibi Emban di ruangan bilik ayahanda. Aku sekarang mau ke rumah Adi Maesa Pawaka.
Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadanya. Apakah ada masalah dengan utusan yang Kakang kirim ke Istana Majapahit? Ya, mereka gagal ke Istana Majapahit. Mereka dirampok. Kasihan sekali. Berarti kita gagal untuk mengobati Ayahanda, Kakang. Ya, tapi aku akan tetap berusaha untuk mencari tabib yang lain. Mudah-mudahan Adipawagal tahu di mana tabib yang baik. Ya, Kakang. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu, Nyai. Ya, Kakang. Hati-hatilah. Patih Nambi pun kemudian memacu kudanya menuju desa Pacarakan. Matahari nampak mulai berdiri di atas kepala. Cahayanya terasa panas menyengat, sementara burung-burung menyenandungkan lagu keindahan. Setelah beberapa saat menempuh jarak 10 pal, akhirnya Nambi sampai di rumah Maisa Pawagal yang sederhana. Rumah itu kelihatannya sepi sekali. Pintunya ditutup rapat. Mudah-mudahan saja Adipawagal ada di rumahnya. Hop. Adipawagal? 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 Rupanya dia tidak ada di ruangan biliknya. Kemana dia? Sebaiknya aku tunggu saja sebentar, sambil melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Benteng Pacarakan. Ya, sayang sekali benteng ini tidak terurus. Keadaannya benar-benar rusak berat. Dinding-dindingnya yang kokoh hancur begitu saja dimakan zaman. Memang benar. Benteng Pacarakan yang semula berdinding kokoh dan tegar, sekarang keadaannya benar-benar rusak berat. Nambi masih berdiri memandangi benteng itu dengan perasaan sayang. Tapi setelah itu ia pun kembali melangkah. Namun tiba-tiba saja, setelah beberapa langkah, matanya tertuju pada sosok tubuh manusia tengah berlutut tak jauh dari sudut benteng. Hei, bukankah itu Adipawagal? Sedang apa dia berada di sana? Apakah itu makam istrinya, Hatrini? Memang benar, orang yang tengah berlutut tak jauh dari sudut benteng adalah Mahisa Pawagal. Rupanya Mahisa Pawagal tengah berdoa di makam istrinya. Nambi diam beberapa saat lamanya, menunggu Mahisa Pawagal selesai berdoa. Dan tak lama kemudian, Mahisa Pawagal bangkit dari makam itu. Kakang Nambi, sudah lama Kakang berada di situ? Belum, Adipawagal. Baru beberapa saat saja. Makam istrimu kah itu, Adipawagal? Iya, Kakang. Disinilah aku menguburkan istriku. Aku sengaja menguburkan Hatrini di sini, agar setiap saat aku merindukannya, aku bisa datang dengan mudah. Setiap kali aku datang menengok makam istriku, kesedihanku dan dendamku seakan-akan tidak pernah lenyap dari pikiranku. Ya, aku pun memahami apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiranmu, Adipawagal. Tetapi satu hal yang harus kau sadari. Kau harus dapat mengendalikan perasaanmu itu. Kalau tidak, maka hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Iya, Kakang. Aku memang selalu mencoba mengendalikan perasaanku. Tapi sampai kapan aku harus menunggu untuk membalas sakit hatiku ini? Apakah saat-saat seperti itu akan datang? Adipawagal, aku juga tidak tahu. Tapi sebaiknya semua ini serahkan saja pada Dewata Agung. Karena dialah segalanya yang mengatur. Jika kita tidak bisa membalas sakit hati kita, biarlah Dewata Agung yang membalasnya. Karena setiap kejahatan pasti ada balasannya. Ya, cepat atau lambat. Iya, Kakang Nambi. Tapi aku berharap, biar bagaimanapun Jaya Negara harus mati di tanganku.
Rasanya tidak tenang kalau Raja Busuk itu belum mati. Adipawaka, di samping makam istrimu, makam siapa lagi itu? Itu adalah makam ayah dan ibuku. Oh. Ya, dengan berdampingan dengan makam kedua orang tuaku. Mudah-mudahan Hatrini bisa tenang. Dan kelak aku tidak berumur panjang pun, aku berharap di makam di sini, di samping istriku. Adipawaka, lebih baik kau jangan berpikir hal-hal yang seperti itu. Perjalananmu masih panjang untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Mungkin masih panjang. Dan mungkin juga tidak, Kakang. Hatiku masih dibakar oleh perasaan dendam, Kakang Nambi. Kakang. Jadi? Bagaimana kalau kita sambil jalan-jalan melihat keadaan benteng ini? Ya, aku rasa itu lebih baik. Sekaligus untuk menjernihkan pikiran kita. Ayo. Keduanya pun melangkah sambil melihat-lihat keadaan benteng Pajarakan yang sudah rusak itu. Sementara itu, tanpa terasa matahari mulai condong ke arah barat. Sinarnya terlihat mulai redup, dan kicau burung perlahan tenggelam dalam kesunyian sore. Nambi dan Maesapawaka terus melangkah melihat-lihat keadaan benteng itu. Setelah beberapa saat, keduanya pun berhenti. Kakang Nambi, melihat keadaan benteng Pajarakan yang menyedihkan seperti ini, aku berniat memugar kembali benteng ini. Aku ingin ia kembali berdiri tegak dan kokoh. Dan sekaligus aku ingin mengembalikan kejayaannya seperti masa lalu, ketika Ken Arok berkuasa di sini. Setelah benteng ini nanti berdiri tegar kembali, maka aku berniat memberontak pada Majapahit. Jaya negara harus turun dari singgasananya. Adipawaka, apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Aku sadar, Kakang. Aku memang berniat memberontak pada Majapahit. Apakah aku salah kalau aku bicara seperti ini? Seperti yang aku katakan tadi, bahwa aku masih dendam, Kakang Nambi. Aku memang tidak mempunyai prajurit atau anak buah. Tapi aku mempunyai orang yang kuanggap sebagai saudara sendiri, yaitu Kakang. Aku berharap Kakang Nambi mau membantuku. Membantu untuk memberontak pada Majapahit. Kita gempur Majapahit. Kita buat porak-poranda singgasana Jaya Negara. Aku mohon pada Kakang Nambi agar Kakang mau mendukung rencanaku. Bukankah Kakang pun selama ini telah banyak dikecewakan oleh Jaya Negara? Ya, benar Adipawaka. Tapi persoalan yang kau hadapi ini bukan lagi persoalan kenegaraan, melainkan persoalan pribadi. Bukannya aku tidak mau membantumu atau mendukungmu, Adipawaka. Aku hanya tidak ingin persoalan pribadi disangkut pautkan dengan persoalan kepemerintahan. Adipawaka. Iya, Kakang. Sudahlah, sebaiknya pikirkanlah lagi niatmu itu. Kita jangan sembarangan atau gegabah dalam bertindak. Semua itu hanya akan membuat diri kita fatal. Sekali lagi, bukan aku tidak mau mendukungmu. Aku hanya ingin kau atau kita berhati-hati dalam bertindak. Rasanya sekarang aku benar-benar putus asa, Kakang. Tidak ada yang perlu kau putus asakan, Adipawaka. Bukankah seperti yang kukatakan tadi? Jalanmu masih panjang. Masih banyak yang dapat kau perbuat untuk ketentraman batinmu. Kalau untuk pemugaran benteng Pajarakan ini, aku akan mendukungmu. Tapi untuk pemberontakan itu, aku harus berpikir lebih jauh lagi. Baiklah, Kakang. Aku akan mencoba untuk bersabar. Tetapi asal Kakang tahu, dendamku tak akan pernah lenyap dari batinku. Kakang Nambi. Ya, Adipawaka. Apakah Kakang sudah mendapat kabar dari 4 orang utusanmu?
Ya, itulah. Kedatanganku kemari sebenarnya di samping ingin bertemu denganmu, tetapi juga sekaligus ingin memberitahukan tentang 4 orang temanmu yang kuutus ke istana Majapahit. Mereka semua tewas. Mereka tewas? Iya. Kelihatannya mereka dirampok. Salah satu di antaranya ditemukan prajurit jaga. Tapi sayang, ketika ia dibawa ke ruang pendopo, ia tewas. Keadaannya benar-benar mengenaskan. Apakah Kakang yakin bahwa mereka tewas akibat dijegal oleh para perampok? Entahlah. Tapi menurut firasatku memang demikian. Rasa-rasanya aku tidak yakin, Kakang. 4 orang temanku tewas karena dirampok. Loh, apa alasannya kalau kau tidak yakin bahwa 4 orang temanmu tewas akibat dirampok? Mereka sudah biasa melakukan perjalanan jauh dan melewati tempat-tempat yang membahayakan, Kakang. Kalau saat ini mereka tewas, menurut dugaan Kakang akibat dirampok, rasanya tidak masuk di akal, Kakang. Adi Pawaka, kita tidak bisa berkata begitu. Karena nasib yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Kalau mereka pada saat-saat yang lalu selalu berhasil menjalankan tugas, sekalipun melewati medan berbahaya, ya, mungkin pada saat ini adalah hari naas mereka. Sudahlah, Adi Pawaka. Aku minta maaf atas kesalahanku ini. Hanya karena ingin menolongku, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Ya, tidak apa, Kakang Nambi. Itu sudah tugas dan resiko mereka. Kakang benar. Semua hanya Dewatalah yang mengatur. Nah, hari sudah mulai malam. Aku harus kembali ke Istana Lamajang. Aku khawatir dengan keadaan ayahku. Aku doakan semoga penyakit Gusti Adipati dapat segera disembuhkan. Ya, terima kasih Adi Pawaka. Iya, Kakang. Setelah diantar sampai pondok Maisa Pawakal, di mana kudanya ditambatkan, kemudian Nambi pun segera memacu kudanya untuk kembali ke Istana Lamajang. Malam mulai membentang, rembulan tersembul di antara mega-mega hitam. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Nambi pun sampai di depan gapura istana. Tapi ketika ia sampai di pintu gapura istana, dia terkejut melihat Janarupaka menyambutnya dengan tangisan. Nambi pun segera turun dari punggung kudanya, mendekati anak laki-lakinya. Ada apa kau menangis, Janarupaka? Kakek, ayah. Penyakit kakek semakin gawat saja. Beberapa kali beliau pingsan sambil batuk-batuk darah. Ia sangat mengharapkan sekali kehadiran ayah. Oh, Ayahanda. Dengan perasaan cemas, Nambi pun bergegas masuk ke ruangan bilik ayahandanya. Nambi sempat terkejut melihat keadaan ayahnya yang semakin lemah dan pucat. Kemudian ia segera mendekati pembaringan. Dari mana saja kau, anakku? Maafkan hamba, ayah. Hamba baru saja menemui Adi Maisa Pawaka untuk memberitahukan tentang keadaan 4 orang kawannya yang gagal datang ke Istana Majapahit, ayahanda. Tubuh ayah sudah semakin lemah saja. Rasanya ayah tidak mungkin dapat bertahan lama lagi, Nambi. Ayah tidak boleh berkata demikian. Ayahanda harus sembuh. Hamba akan berusaha mencari tabib yang ahli untuk mengobati penyakit ayahanda. Sudahlah, anakku. Sekalipun hari ini ayah harus mati, ayah rela. Karena ayah sudah merasa puas mengenyam pahit getirnya kehidupan ini.
Dan ayah pun merasa puas karena ayah mempunyai anak seperti kau. Mana Janarupaka? Janarupaka. Saya, Kek. Janarupaka di sini, Kek. Cucuku, kalau nanti kakek sudah tiada, jadilah kau anak yang berbakti. Anak yang taat pada orang tua. Kakek juga senang melihat kau tumbuh menjadi pemuda yang baik. Iya, Kek. Semua sekarang sudah kumpul di sini. Aku sangat senang sekali. Karena kepergianku ini dilihat oleh anakku, cucuku, dan juga mantuku. Ayah, Batuk mau mengeluarkan darah lagi. Ayah Anda. Melihat ayahnya batuk darah lagi, Nambi segera menubruk tubuh ayahnya, kemudian mendekapnya dalam pangkuannya. Tubuh Pranaraja memang kelihatan semakin lemah. Nafasnya sudah tidak beraturan lagi. Namun begitu, ia masih berusaha untuk bicara dengan Nambi. Nambi, anakku. Iya, Ayah Anda. Sekali lagi, pesan ayah. Jaga anak dan istrimu baik-baik. Ayah Anda. Ayah. Akhirnya Pranaraja pun menghembuskan nafasnya. Nambi mendekap tubuh ayahnya di dalam pelukannya sambil mengucurkan air mata. Suasana jadi nampak haru. Tak ada lagi terdengar sepatah kata pun, kecuali tangisan kesedihan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.